Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga S. Erlangga. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas subtema tentang aborsi. Jadi pandangan hukum Islam terhadap aborsi. Perlu kita ketahui apa sih itu aborsi. Jadi aborsi menurut bahasa, aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab disebut isqatu hamli atau al-ijhad. Sedangkan menurut istilah oleh beberapa para ahli, yang pertama menurut Sardikin Gunaputra, aborsi ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Nani Soendo, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup. Menurut istilah kedokteran yang dikutip dari Wikipedia, gugur kandungan atau aborsi, bahasa latinnya abortus, adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat atau hidup sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Terus untuk macam-macam aborsi ada dua macam, yaitu yang pertama aborsi spontan atau spontaneous aborts. Ialah aborsi yang tidak disengaja. Aborsi spontan bisa terjadi karena penyakit seperti penyakit spilis, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan oleh ulama disebut isqah al-afwi, yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, aborsi yang disengaja atau abortus provocatus. Aborsi macam kedua ini ada dua macam pula, yaitu yang pertama aborsi artificialis therapicus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan medis. Aborsi semacam ini di kalangan ulama disebut isqat al-daruri atau isqat al-ilaji atau isqat al-ilaji yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. Yang kedua, aborsi provocatus criminalis, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran semacam ini di kalangan ulama disebut al-isqat al-ikhtiyari, yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa sebab membolehkan sebelum masa kelahiran tiba. Dan selanjutnya, bagaimana sih tinjauan hukum aborsi menurut Islam? Yang pertama, aborsi spontan atau spontaneous aborts. Lihat klasifikasi yang saya jelaskan tadi, dapat dilihat bahwa jenis yang pertama yaitu aborsi spontan tidak masuk dalam kemampuan dan kehendak manusia, sehingga tentunya masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, dimaafkan dari umatku kesalahan tanpa sengaja, lupa, dan keterpaksaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, aborsi artificialis therapicus. Jenis kedua ini tidaklah dilakukan kecuali dalam keadaan darurat yang menimpa sang ibu, sehingga kehamilan dan upaya mempertahankannya dapat membahayakan kehidupan sang ibu, sehingga aborsi menjadi satu-satunya cara mempertahankan jiwa sang ibu dalam keadaan tidak mungkin bisa mengupayakan kehidupan sang ibu dan janinnya bersama-sama. Memang nyawa janin sama dengan nyawa sang ibu dalam kesucian dan penjagaannya. Namun bila tidak mungkin menjaga keduanya kecuali dengan kematian salah satunya, maka hal ini masuk dalam kaidah melanggar yang lebih ringan dari dua mudarat untuk menolak yang lebih berat lagi.
Di sini jelaslah kemaslahatan mempertahankan nyawa sang ibu didahulukan daripada kehidupan sang janin, karena ibu adalah induk dari tiang keluarga. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla, ia bisa melahirkan berulang kali, sehingga didahulukan nasib sang ibu dari janinnya. Selanjutnya aborsi provocatus criminalis atau al-ijhad al-ijtimai, atau juga bisa disebut al-ijhad al-jinai atau al-ijrami. Telah dimaklumi bahwa janin mengalami fase-fase pembentukan sebelum menjadi janin yang sempurna dan lahir menjadi bayi. Di antara pembeda yang banyak dilihat dari para ahli fiqh yang berbicara dalam hal ini adanya ruh dalam janin tersebut. Dengan dasar ini, maka hukum aborsi ini dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua. Yang pertama yaitu aborsi sebelum ditiupkan roh. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan aborsi tanpa uzur setelah bulan keempat, yaitu setelah berlalu 120 hari dari permulaan kehamilan. Mereka juga sepakat menganggap ini sebagai kejahatan yang mengharuskan adanya diyat, karena ada upaya menghilangkan jiwa dan pembunuhan. Sedangkan Syekh Ahmad Sahnun, seorang ulama dari Maroko, menyatakan aborsi adalah perbuatan tercela dan kejahatan besar yang dilarang dalam Islam. Juga diingkari jiwa kemanusiaan dan jiwa-jiwa yang mulia menolaknya. Sebab hal itu adalah pembunuhan jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, perubahan ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan menentang takdir atau kehendak Allah. Islam telah melarang membunuh jiwa seperti itu dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Yang kedua yaitu aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin atau setelah 4 bulan. Telah dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hukum aborsi saat sebelum peniupan ruh pada janin. Sedangkan setelah peniupan ruh, para ahli fikih sepakat bahwa janin telah menjadi manusia dan bernyawa yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Demikianlah menjadi jelas bagi kita bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin adalah kejahatan yang tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan sangat darurat yang dipastikan. Caranya dengan mengambil keputusan para medis yang terpercaya dan ahli di bidang tersebut, yaitu bahwa adanya janin itu membahayakan kehidupan sang ibu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang abortus dan tinjauannya dalam Islam, dalam hukum Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.